Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Pratama dengan NIM 123210035 dari kelas RA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas daya dukung pondasi dangkal dan eksentrisitas pondasi dangkal. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus input data yang ada di soal. Nah, ini seperti ini, dapat terlihat. Nah, untuk di soal ini ada A dan B yang belum dicantumkan. Nah, untuk A dan B adalah nomor kelompok. Nah, di sini adalah kelompok saya itu kelompok 4, maka nilai A-nya itu kosong dan nilai B-nya itu 4. Setelah diinput, nah, input datanya seperti ini. Setelah dimasukkan nomor kelompoknya, kemudian kita input data. Nah, yang pertama foundation geometry, square ya, atau persegi, DF. DF ini sedalam apa kita mau nah buat si pondasi itu. Nah, ini adalah 2 meter, B rencana dan L rencananya itu 2,5 dan nilai FS yang dipakai itu 3. Nah, untuk MAT atau muka air tanahnya itu dia tuh berada di 3 meter, B-nya itu 0 derajat. Nah, untuk gamma dry dan gamma satnya ini kita ambil dari data lab. Untuk nilai Pi aksen dan C aksen yaitu data lab juga 13,59 dan 0,34. Oke, lanjut ya. Yang pertama kita harus lakuin yaitu kita konversi dulu gamma dry dan gamma satnya. Gamma dry-nya kan masih dalam satuan ton per meter kubik dan gamma satnya juga. Nah, kita konversi menjadi kilonewton per meter kubik itu dikali 10. Maka dari yang 1,002 menjadi 10,02. Begitupun yang gamma sat menjadi 15,34. Kemudian langkah kedua, kita mencari nilai gamma efektifnya. Nah, gamma efektif ini kita cari dari nilai gamma sat dikurang 10. Nah, nilai 10 ini adalah nilai gamma W. Dapatlah nilainya itu 5,34. Kemudian kita input nilai MAT-nya, DF, B. Nah, di sini ada case, di mana case-nya case 2. Kenapa case 2? Nah, untuk kenapa case 2? Di sini tuh ada 3 case untuk Terazagi. Nah, case pertama, case kedua, dan case ketiga. Dapat dilihat aja, kalau misalnya muka air tanahnya itu berada di antara di atas tapak pondasi gitu ya, maka itu kasus satu. Dan untuk yang di bawah pondasi itu tapak case 2. Nah, dan jika untuk case tiganya, jika muka air tanah terletak pada D lebih besar daripada B, maka air tanah tidak dapat mempengaruhi signifikan terhadap dekung pondasi dan itu masuk pondasi S3 seperti itu. Nah, untuk yang punya data tersebut, data yang tadi sudah kita inputkan itu masuknya ke case 2 karena nilai DF-nya kan 2 dan untuk nilai muka air tanahnya itu di 3 seperti itu. Jadi secara simpelnya itu muka air tanahnya itu berada di bawah tapak fondasi dan nilai D-nya itu berada di antara 0 sampai lebar fondasi. Nah, dapat kita lihat juga nilai D-nya ini kan dari eh, tanah atas ini sampai ground neutral level atau muka air tanah itu 3 meter. Nah, untuk DF yang sudah kita input itu 2 meter, maka nilai D-nya itu 1. Nah, untuk nilai B-nya itu 2,5. Nah, jika kita masukkan di sini 0, 1, dan 2,5, maka nilai tersebut masuk kasus 2 seperti itu ya. Kita lanjut. Untuk ini kita mencari nilai D. Nah, tadi itu udah dijelaskan ya mencari nilai D-nya itu yaitu dengan cara nilai MAT dikurang nilai DF. Kemudian karena ini masuk case 2, dia ada rumus mencari gamma dan nilai Q-nya. Nah, untuk kasus 2 ya. Nih, untuk kasus 2 untuk gammanya itu gamma efektif ditambah D per B dikali dengan gamma min gamma efektif. Dan untuk Q-nya itu gamma dikali DF. Kita lihat saja di sininya.
Nah, seperti itu ya. Setelah dimasukkan rumus, dapatlah gamanya itu 7,21 dan untuk nilai Q-nya itu 20,4. Oke, lanjut kita input lagi DF, BL, dan case-nya. Nah, di sini kita input juga nilai P dan nilai C-nya, beserta nilai Q dan nilai gamanya ya. Kemudian kita harus menentukan nilai NC, NQ, N gamma dari tabel. Itu berdasarkan nilai P efektifnya. P efektifnya kan 13,59, maka kita lihat di sini. Nah, kita bulatkan ke atas menjadi 14. Jadi NC, NQ, N gamma yang kita pakai adalah 12,11, 4,02, dan 1,26. Kemudian kita input di sini. Setelah diinput, kita mencari nilai QU. Nah, untuk mencari nilai QU, QU buat GSF ya. Nah, di sini ada nih. 1,3 CNC ditambah QNQ tambah 0,4 gamma BN gamma. Di mana yang saya sebutkan tadi adalah rumus untuk square. Karena kan geometri kita tadi square kan. Seperti itu. Langsung kita input kan. Oke, saya jelasin di sini ya. Nah, oke, yang pertama itu 1,3 dikali C ya. CN C terus dikali ini gamma dra dikali DF ini Ki ya, dapat disebut Ki ya. Ki dikali NQ terus 0,4 dikali 0, dikali dikali gamma dikali B N gamma. Oke, didapatlah nilai itu 95,00. Fs-nya kita input lagi 3. Nah, untuk mencari Ki all ini QU dibagi FS, di mana dapatnya itu 95 dibagi 3 yaitu 31,67 dan Q all besarnya itu 197,92. Ini didapat dari nilai Q all kecil dikali B dan L, yaitu dapatlah 197,92. Kemudian kita mencari QU net, QU net kecil, itu caranya QU, nilai QU dikurang dengan nilai Q. Nah, 95 dikurang 20,04. Didapatlah 74,96. Kemudian kita mencari QU net besar. Nah, di sini rumusnya QU net kecil dikali B dikali L. B dan L itu 2,5 dikali dengan QU netnya yaitu 74,96. Didapatlah hasilnya itu 468,50. Kemudian kita mencari Q all netnya. Nah, sama seperti sebelumnya, Q all net itu satu empat. Oke, nilai QU net dibagi nilai FS. Nah, FS-nya kan 3. Jadi 468 dibagi dengan nilai FS-nya yaitu 3. Didapatlah hasilnya itu 156,168. Kemudian kita cek terhadap nilai FZ-nya. Nah, 104,614 ini nilai FZ ya yang kita ada di soal. Nah, kemudian kita cek jika lebih besar itu dinyatakan memenuhi atau oke, seperti itu. Setelah dicek ternyata memenuhi karena nilainya 156,168 ini lebih besar daripada 104,614, maka dinyatakan oke. Kemudian kita mencari nilai self failure check. Oke, kita mengecek nilai self failure-nya. Ini dengan nilai apa? Yang pertama, kita input FSIR-nya. Kenapa di sini 1,5? Nah, kita lihat di sini ya, di catatannya. Nah, jenis lain dari angka keamanan daya dukung pondasi adalah angka keamanan keruntuhan geser atau shear failure atau disebut FSIR. Dalam kebanyakan kasus, FSIR itu sama dengan 1,4 sampai 1,6 sebanding dengan FS 3 sampai 4. Nah, disinilah kenapa saya pakai yang 1,5 karena dia ada di range 1,4 sampai 1,6 dan dia juga sebanding dengan FS 3 sampai 4. Oke, untuk nilai FSR ya sudah diinput 1,5, kemudian nilai CD. Nah, untuk nilai CD-nya ini, di sini juga ada rumusnya. Nah, untuk nilai CD-nya itu C dibagi FSR. Nah, nilai C yang ini nih, C yang sebelumnya. Seperti itu. Coba kita lihat ya. Di sini nilai C yang sebelumnya yaitu 0,34 dibagi FSR ini 1,5, yaitu 0,23. Kemudian nilai PD.
Nah, nilai PD-nya itu nilai tan inverse ya. Nih, tan inverse dikali tan daripada nilai P dibagi nilai FSR-nya. Didapatlah 0,83. Kemudian nilai QU-nya. QU-nya itu, oke, sebelum nilai QU, kita harus menginput nilai NC, N gamma, dan NQ yang baru. Seperti itu. Daripada nilai si P yang udah ada. Ini P-nya kan 0,83. Kita cek di sini. Karena 0,83 itu kita bulatkan ke atas, yaitu jadi 6, 1,1, dan 0,01. Didapatlah. Nah, kita input yang sudah kita dapat dari tabel tadi ya, 6, 1,1, dan 0,01. Kemudian, kita masukkan pada rumus. Rumusnya itu seperti biasa ya. CNC dikali QNQ, Q-nya di sini ya. Tuh ya, QNQ dikali gamma N gamma. Oh, gamanya nih pakai gamma dry, gamma n gamma. Ah, dapatnya 23,50. Kemudian kita nyari key all netnya. Nah, di sini key all netnya kita pakai rumus yang di sini. Nah, tadi juga QU pakai rumus yang di sini ya. Key all net itu key all dikurang key. Dan untuk pondasi CD dikali NC ditambah Q N Q min 1 ditambah setengah gamma B N gamma. Seperti itu. Oke. Didapatlah setelah kita kita masukkan dapatlah 3,41 seperti itu. Nih dengan cara tadi itu ya CD dikali NC terus nilai Q ya ini nilai Q dikali dengan NQ-nya dikurangin 1 ditambah 0,5 0,5 dikali C22-nya itu gamma dry dikali dengan N gamma. Didapatlah hasilnya itu 3,41 seperti itu. Kemudian kita cek terhadap nilai X dan nilai Y-nya. Nah, ini ada di data ya, nilai fx dan nilai fy di sini. Sebelum kita itu input biasanya kita absolutin dulu biar nilainya itu gak negatif. Oke, setelah kita cek nilainya itu si net-nya itu lebih besar daripada nilai yang fx dan fy-nya. Maka dapat disimpulkan dia oke atau memenuhi terhadap x dan terhadap y. Kemudian kita lanjut ke Merhoff. Nah, untuk Merhoff kita input DF-nya itu 2, B-nya itu 2,5, dan nilai L-nya juga 2,5. Kemudian kita cari nih DF per B-nya dulu. DF per B-nya itu dengan cara yaitu DF dibagi B. Dapatlah 0,8. Kita input juga betanya. Nah, kita input juga nilai P efektif, eh, P aksen, C aksen, nilai Q, nilai gamma. Ini yang didapat dari kasus 2 tadi yang sudah kita kerjakan di awal. Kemudian kita, nah, karena di sini Merhoff itu punya tabel sendiri, itu punya ada tabelnya juga, maka kita lihat lagi nilainya dari nilai di sini. Nilai nilai P efektifnya kan 13,59 kita lihat ya jadi 14, 10,7, 3,59 dan 2,29. Di sini kita input nilai NC, NQ, N gamanya, kemudian kita mencari nilai faktor faktor bentuk, kedalaman dan inklinasi. Untuk nilai faktor bentuk, kedalaman, dan inklinasi itu ada di sini rumusnya ya. Kemudian kita cek dulu nih untuk nilai si FCS. FCS. Pertama kita cari dulu di sini. Oke. Kita dilihat di sini aja ya teman-teman ya. Untuk mencari nilai FCS itu kan 1 ditambah B per L dikali NQ NC. Kemudian kita input nilai B-nya itu 2,5, L 2,5 dan NQ NC-nya yang sudah didapat dari tabel yang Merhoff itu didapatlah nilainya itu 1,35. Kemudian FCD. Oke, kita lihat lagi di sini nilai FCD-nya itu. Nah,
Di sini kan DF per B-nya kurang daripada satu atau DF per B-nya lebih dari satu. Kita perlu catatan dulu. Tadi kan DF per B kita itu 0,8. Nah, 0,8 itu berarti masuk yang di sini. DF per B kurang daripada atau sama dengan satu. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada dua lagi. Untuk P-nya sama dengan nol, kali nggak untuk P efektif lebih dari nol. Gitu ya. Nah, berhubung kita masuknya itu yang kedua, yang untuk P lebih besar, P efektif lebih besar daripada nol. Karena kan P efektif kita tadi itu 13,59. Makanya nilai FCD-nya kita makin ini. Nilai FGD dikurang satu dikurang FGD dikali NC tan P. Nah, setelah kita input, dapatan nilainya itu 1,267. Kemudian yang inklinasi, FCI ya. FCI itu inklinasi. Kita lihat yang di bawah. Nah, untuk yang inklinasi, FCI itu sama dengan nilai FKI. Ya, di mana satu dikurang B per ini beta ya. Beta dikurang 9 dibagi 90 derajat dipangkatin 2. Oke. B-nya tadi berapa? B-nya itu nol, maka di sini nol dibagi 90 itu nol, maka satu dikurang nol itu satu, satu dipangkatin 2. Jadi satu. Oke. Kalau dilihat sini FCI-nya satu. Oke. Lanjut kita nilai FQS. FQS. Nah, FQS itu satu ditambah B per L dikali tan Pi. Oke. Satu ditambah 2,5 bagi 2,5 dikali tan 13,59. Didapatlah nilainya itu 1,24. Kemudian nilai FQD. Nah, nilai FQD tadi kan kita ada catatan ya. Nah, nilai FQD-nya itu kita masukin di sini. Satu ditambah 2 tan Pi dikali satu sin Pi dipangkatin 2 dikali DF per B. Ya udah kita masukin aja gitu. Satu ditambah 2 tan 13,59 dikali 1,13,59 derajat. So DF per B-nya itu kan 0,8. Dapatlah nilainya itu 1,191. Tadi kan untuk yang FKI itu sama aja sama FCI. Maka didapatlah satu juga nilainya. Seperti itu. Sekarang nilai F gamma S. Nah, untuk F gamma S kita pakai ini. Satu dikurang 0,4 B per L. Berarti satu dikurang 0,4 B per L itu kan satu ya. Satu dikurang 0,4. Nah, 0,6. Nah, betul kan? Oke. Sekarang FYD, F gamma D maksudnya. F gamma D, F gamma D-nya sama dengan satu. Karena di sini tertulis ya seperti itu ya. Bahkan kita input langsung sama itu sama dengan satu. Nah, untuk yang terakhir nih, faktor inklinasi yang terakhir, F gamma I. Satu dikurang P theta dibagi Pi dibagi Pi dipangkatin 2. Oke, bentar ya. Oke, satu dikurang B-nya kita input 2 dibagi B-nya itu betanya itu nol maksudnya, maaf ya. Dibagi 13,59 yaitu nol. Satu dikurang nol itu satu, satu dipangkatin 2 jadi satu. Oke, semuanya sudah kita dapatkan ya untuk faktor-faktor kedalaman, bentuk, dan inklinasinya. Kemudian kita nyari QU. Oke, untuk mencari nilai QU, yang pertama itu CNC, ya, karena ini faktor bentuk yang pertama ya, CNC, KNK, dan gamma N gamma. Kita lihat dulu di sini ya rumusnya ya. Nah, untuk rumus Merhoff, CNC dikali FCS, FCD, FCI ditambah QNQ dikali FQS, FQD, FQI ditambah setengah daripada gamma dikali lebar B, N gamma dikali F gamma S, F gamma D, dan F gamma I. Udah, langsung aja kita input semua yang sudah kita dapatkan tadi dengan rumus-rumus yang sudah ada. Seperti itu ya. Didapatkan nilai itu 114,12. Kemudian kita cari QL-nya. QL-nya itu sama seperti yang sebelumnya ya. Dibagi QU dibagi FS. Dapatnya 38,04. Dan QL-nya itu
dapat dengan cara dikalikan dengan nilai B dan L-nya. Oke, yaitu 237,76. QU netnya itu dikurang nilai QU dikurang Q yang 114 dikurang Q yang itu 20,4 dapatlah 94,08. Kemudian kita nyari QU netnya. QU net kecil, QU net besar. QU net besar itu dikali dengan B dan kali L yaitu 505,88,02. Kemudian kita bagi dengan nilai FS. QL net ya, kita mencari QL netnya. Didapatlah nilai itu 196,01. Kemudian kita cek lagi di Merhop terhadap nilai FZ-nya yaitu 104,614. Setelah dicek nilainya itu lebih besar daripada si FZ-nya, maka dikatakan memenuhi. Oke, seperti itu mungkin untuk K1 ya. Sekarang kita lanjut ke K2. Nah, untuk K2 parameternya itu beda ya. Untuk yang parameter di sininya. Oke, kita fokus di sini aja karena nilai di sini sama. Oke, kita fokus di sini aja karena MAT-nya tuh di K2 itu 1,3. Gamma D dan gamma satnya itu beda karena data labnya juga beda seperti itu. Dan gamma ini P efektif dan C efektifnya juga beda. Ini diambil dari data lab. Nah, kemudian kita konversi seperti tadi untuk gamma sat dan gamma ray-nya. Kemudian kita cari gamma efektifnya. Terus kita input. Oh, dan di sini kenapa masuk ke satu? Oke, kita lihat lagi ya dari gambarnya ya teman-teman. Nah, karena kita tuh DF-nya tuh 2 dan muka airnya tuh 1,3, secara kasat mata saja dapat dikatakan dia tuh masuk ke kasus satu seperti itu ya teman-teman. Oke. Sudah kita cari langsung. Ini di sini kalau kasus satu tuh Q-nya sama dengan D1 dikali gamma ditambah D2 dikali gamma sat dikurang gamma W, ini ada gamma efektif. Oke, kita lihat langsung di sini ya. Nah, oke ke satu ya, J22, J22. Nah, gini. D1 dikali dengan nilai dikali gamma dry-nya ditambah kedua-dua D2 dikali sama gamma efektif. Nah, ya kan. Tadi kan tulisannya tuh gamma sat dikurang gamma dry dikurang gamma sat dikurang gamma W. Itu kan sama aja gamma efektif ya, teman-teman ya. Maka dapat dilihat untuk nilai Q-nya itu 16,589. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Karena nilai Q-nya sudah dapat. Kemudian kita masukkan nilai DF, B, L, case-nya. Nah, untuk nilai P-nya itu 12,8. Kita bulatin ke 13 ya. Kita lihat di sini. 11,41, 3,63, dan 1,04. Kita input lagi seperti tadi ya. Sama saja untuk runtutan em, ininya ya. Bedanya itu tadi itu ya. Karena ini case satu yang awal itu case 2 ya. Kalau untuk yang itu ya. Oke. Kurang lebih sama untuk penjelasan daripada nilai ini. Oke, bedanya itu di sini ya. Oh, sama saja nih untuk nilai ininya. Oke, 1,3 ya kayak tadi ya. 1,3 dikali CNC, terus itu dikali QNQ, terus dikali 0,4 gamma efektif dikali dengan B dikali sama N gamma. Didapatlah nilai itu 68,47. Kemudian kita cari QL-nya, yaitu QU dibagi FS, dapatlah 22,82. Terus QL-nya kita cari dengan mencari dengan cara QL ini dikali dengan B dan L-nya,
dapatlah 142,64. Kemudian kita mencari QU net kecilnya, yaitu QU dibagi Q, itu 16,589 ya, QU Q kecilnya. Didapatlah 51,88. Kemudian kita mencari QU netnya dengan cara dikalikan dengan B dan L, nilai si QU net kecilnya. Didapatlah 324,23. Terus kita mencari QL netnya, yaitu dengan cara mencari QU net dibagi FS, dapatlah 108,075. Kemudian kita cek terhadap si FZ-nya. Yaitu FZ kan 104,614. Nah, dengan nilai key all net-nya itu sebesar 108,075 dan nilainya juga lebih daripada nilai FZ-nya, maka dapat dikatakan memenuhi. Kemudian kita cek share value-nya lagi. Oke, di sini sama ya kurang lebih untuk nilai ininya. Karena di sini nilai share value-nya itu sama, makanya juga sama. Mungkin dinilai em ininya aja ya, nilai PD-nya ya. Karena PD-nya 0,16 maka dibulatin ke 0 ya. Seperti itu ya. Oke, di sini oh, karena di sini kalau harus kalau dibulatin ke 0 menjadi 5,7. Oh, kalau dibulatin ke atas ding ya. Menjadi 1 ya. 6, 1,1 dan 0,01 seperti itu saja. Oke, seperti itu cukup mungkin ya untuk yang didukung atau SPT. Di sini juga kita cek juga terhadap nilai si FX dan FY-nya ya. Dengan nilai 2,47 itu kan lebih besar daripada nilai si efek dan FV-nya, maka dapat disimpulkan nilai key all net-nya itu memenuhi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di Merhoff-nya. Oke, di sini mungkin Merhoff-nya kurang lebih sama. Bedanya itu di sini ntar kita tuh pakai nggak pakai gamma yang kayak tadi ya, yang kayak di contoh. Nah, contoh yang case 2 seperti itu. Oke, kurang lebih sama untuk yang nilai Merhoff di case 1. Kita lanjut kita simpulin aja dulu untuk Merhoff-nya itu nilainya 139,04 lebih besar daripada 104,614. Oke, dapat disimpulkan juga ya. Untuk nilai D dukung itu, D dukung Merhoff itu lebih besar daripada D dukung Terzagi. Seperti itu. Dan untuk yang tadi juga ya, untuk K1 juga, nilai Merhoff-nya itu lebih besar daripada nilai si Terzagi. Seperti itu. Kita lanjut di eksentrisitas. Untuk di eksentrisitas, yang pertama-tama itu yang sudah pasti kita menginput data ya. Ini datanya dari yang soal sudah kita input. Kita menginput em, setelah kita input yang data statik ini, kita input juga data-data yang ini. Muka air tanah, bebannya ini pakai FZ, terus kita DF-nya, C-nya, P-nya, itu ini gamma dre, ada gamma sat, apa ini masih itu 2,2. Ini saya 2,5 ya teman-teman. 2,5 karena itu ya. Oke, sudah ya pakai 2,5 semua. Nah, oke, sudah pakai 2,5 semua. Nah, kita langsung lihat juga di sini. Setelah diinput ya. Setelah diinput, kita mencari EB. Nah, EB, eksentritas B, eksentritas L. Nilai EB ini adalah nilai daripada MX dibagi FZ. Dapatlah tuh 0,0016. Untuk nilai EL-nya juga, yaitu nilai, pokoknya dibagi dengan nilai FZ ya. MY dibagi FZ. Oke, kalau EB per B itu ya sama aja nilai si EB yang sudah kita cari tadi barusan. Eksentrisitas B ya dibagi dengan nilai B-nya. Kemudian nilai eksentritas L-nya dibagi nilai L-nya didapatkan nilai 0,008. Dan sini kita cek.
ya. Dan teman-teman harus tahu ya, kenapa di sini one way gitu. Nah, dapat dilihat ya nilainya itu, nilainya. Nah, untuk nilai EB per B-nya, nah, jika nilai EB per B-nya itu dan nilai EL per L-nya itu sama dengan lebih lebih besar atau besar sama dengan 0,01, maka dia dapat dinyatakan two way ya. Kalau kurang daripada itu, dia one way. Seperti itu aja teman-teman, simpelnya. Karena kalau kita lihat ya pada apa namanya grafiknya ya, di sini tuh yang angka paling kecilnya pun itu 0,01. Ini buat yang two way tuh ya, 0,01 di sini mana nih, 0,01 ya kan. Seperti itu aja teman-teman, simpelnya. Oke, kita lanjut. Ketika sudah kita cek metodenya pakai apa dan ternyata pakai one way, kita lanjut nih untuk perhitungan eksentrisitas one way-nya. Oh, sebelum itu kita input dulu ya nilai EB per B yang sudah kita cari tadi ya, yang di sana, dan EL per L-nya yang aktif. Oke, kita mencari EB. EB atau EX ya ini teman-teman ya. EB atau EX itu dicari dengan nilai MX dibagi Q, yaitu 0,02. Sebenarnya nilai ini nih sama aja ya teman-teman ya. Sama aja kayak nilai yang ini sudah didapat di sini, yaitu ini kalau dibuletin juga jadi 0,002 seperti itu ya. Dan untuk nilai EL-nya juga ini atau nilai EY ya, EL atau nilai EY yaitu MY dibagi Q itu dapatnya 0,021 sama aja seperti ini. Nih 0,028. Kalau dibuletin kan jadi 0,21 ya. 0,021 ya maksudnya gitu ya. Kemudian kita mencari nih nilai Qmax dan Qminnya. Nah, di sini nih sangat krusial teman-teman karena di sini kan ada nilai negatif ya. Nah, perlu ada diabsolutin teman-teman untuk nilai-nilai yang kira-kira nilainya itu negatif. Nah, di sini kan nilai negatifnya itu yang si MY ya. Jadi nilai MY-nya ini perlu diabsolutin. Seperti ini nih, ada ABSU 9. Setelah kita cek, nah nilainya itu 17,641. Dan untuk kiminnya kita ini juga ya. Nah, di sini sama aja ya. Perlu diabsolutin ya untuk nilai kiminnya ya. Nilai si U9-nya karena dia di sini minus ya. Dia kalau nggak diabsolutin ya teman-teman, dia bakal ini ketuker gitu nilainya. Itu ntar di sini Kimaxnya tuh lebih kecil daripada Kimin, kan salah ya, harusnya kan Kimax lebih besar daripada Kimin nih, seperti itu harusnya. Maka harus dicek juga ya nilai-nilainya seperti itu. Untuk selanjutnya, nah untuk Kimax dan Kimin ini rumusnya juga dari sini ya teman-teman ya. Ki dibagi nilai B dikali B, Q-nya itu Q-nya itu nilai FZ atau ya ini boleh disebut yang si beban ini 104,614 dibagi B per B, B-nya tuh ya ini 2,5 dua kali 25, 6 kali MX-nya, MX-nya itu 0,169 dibagi dengan B2, B2-nya itu 2,5 kuadrat, berarti kan dikali B ditambah 6MY, 6MY-nya diabsolutin, dibagi dengan 2,5 pangkat 2 dikali 2,5 gitu kan. Dapatlah hasilnya itu baru 17,641 itu. Kemudian nilai kiminnya juga sama. Nah, bedanya di sini nilai kimin tuh dikurang gitu. Seperti itu. Kemudian kita mencari nilai B. Kita nyari B efektif ya. Dengan cara nilai B dikurang 2X dan nilai B dikurang 2EY. Dapatlah yang B dikurang 2X itu 2,497. Kita masukin aja ya. X-nya itu ya ini 0,02 ya. Dan untuk nilai EY-nya ya, berarti 2,5 dikurang 2 dikali 0,021 gitu ya. Dapat 2,458. Dan
nilai yang dipakai itu nilai yang terkecil. Jadi gini, saya punya 2,45 B-nya itu 2,458 dan L-nya itu kita pakai L yang itu 2,5 seperti itu. Untuk eksentrisitas yang kedua ya ini ya. Nah, untuk eksentrisitas yang kedua ini sama aja ya. Untuk yang di input pertama input datanya yang sudah pasti ya. Input datanya bila di input sekarang kita pakai K2 ya, teman-teman. Kita cek juga metodenya one way. Nah, ini one way kenapa? Karena tadi itu ya. Karena dia belum mencapai 0,01 gitu ya. Masih di bawah 0,01 gitu. Kemudian, nah di sini juga kita input nih muka air tanahnya kan beda tuh. Itu parameter-parameter lainnya juga kan beda. Kita input juga di sini parameter-parameter yang lain. Kemudian kita mencari nih nilai si EB atau X-nya dengan cara yang kayak tadi itu. Dapatlah nilai itu 0,02. Kemudian kita mencari Kimax dan Kiminnya ya. Nah di sini juga jangan lupa nih di sini tuh pokoknya yang penting tuh di sini tuh diabsolutin karena nilainya itu bakal salah gitu. Maksudnya bakal balik gitu. Kadang yang Kimaxnya lebih kecil daripada Kimin seperti itu. Makanya perlu diperhatikan lagi nilai-nilainya. Nah untuk yang ini jadi kesimpulannya itu sama ya. Untuk ini tuh B dikurang 2,5 berarti ya 2,5 dikurang 2 dikali 0,002 dapatlah 2,495. Kemudian yang satunya itu B dikurang 2I yaitu 2,5 dikurang 2 kali 0,020 didapatlah 2,459 dan yang dipakai itu yang terkecil yaitu 2,459. Kemudian L-nya kita pakai yang L efektifnya kita pakainya yang L itu 2,5 seperti itu. Mungkin sekian saja eh, penjelasan terkait daripada daya dukung fondasi dangkal dan eksentrisitas fondasi dangkal. Saya akhiri selebih kurangnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.